Hai guys, sorry banget ya udah lama gak bikin video tentang New Zealand. Nah, karena kita ngumpulin sekeluarga aja tuh susah ya, karena jam kerjanya tuh beda-beda. Terus gue juga dari pagi sampai sore kerja, abis itu pulang kerja gue jam setengah enam, abis itu masak dan lain-lain udah nggak sempet lagi. Tuh Sabtu juga kerja, jadi nggak belum sempet bikin video. Nah sekarang disempet-sempetin nih kita bikin video, dan sehari ini gue pengen bahas culture shock selama tinggal di New Zealand. Jadi kita bahas satu-satu ya. Ada sekitar berapa ya? 10 kali, 10 culture shock selama tinggal di New Zealand 3 bulan ini. Kan gue sampai di sini tuh tanggal 23 Januari dan sekarang udah mau April. Jadi udah hampir 3 bulan gue sekeluarga tinggal di New Zealand, ada di New Zealand. Apa aja sih yang bikin kita kok gini gitu. Itu yang pertama adalah orang di sini, bule-bule sini, apa ya nyebutnya, orang Kiwi itu baik banget, ramah banget. Karena gue kerja di toko yang setiap hari rame dari banyak negara, itu tuh orang-orangnya tuh baik-baik banget, ramah-ramah banget sama dan mereka tuh suka mengapresiasi. Jadi misalnya kayak gue udah pernah cerita ini sih sebelumnya di Instagram, kayak misalnya ada yang nanya, do you have misalnya lo ini nggak punya kapas nggak? Gue udah keliling toko, gue nggak nemu kapas, cuman kapas doang. Terus gue kasih tahu ini, terus dia tuh langsung, oh my god, you made my day, thank you so much dear. Wow. Itu tuh reaksinya tuh gitu banget gitu, gue agak bingung. Hey, you're welcome gitu sama-sama. Jadi kita jadi happy gitu, moodnya tuh jadi happy, terus kayak merasa dihargai gitu. Padahal kan bukan gimana ya, cuman kan kalau misalnya di kita tuh kebiasaannya tuh kayak dia cuman kasir, dia cuman OB, yang kayak gitu kan. Ada kan orang-orang yang kayak gitu kan. Nah kalau di sini tuh semuanya tuh kayak sama gitu. nggak gue tuh cuman kasir di situ, tapi pembelinya tuh malah lebih baik daripada, harusnya kan kita yang melayani ya, tapi mereka tuh lebih baik. Jadi gue tuh yang tadinya bukan orang ramah gitu, gue tuh bukan orang yang ramah ya, kalau nggak diajak ngobrol gue nggak akan ajak ngobrol, kalau nggak disenyumin gue nggak akan mau senyum gitu. Jadi gue tuh jadi berubah sedikit gitu. Jadi sekarang kalau ketemu di jalan, ketemu siapapun, kita misalnya gue mau berangkat, sekarang gue sering gitu sih, misalnya gue berangkat kerja nih, terus ketemu bule gitu, terus otomatis jadi hai gitu, dan mereka juga hai, padahal nggak kenal, kayak cuman lewat aja gitu. Jadi terus sekarang kalau misalnya ada yang beli gitu, dulu waktu awal-awal gue kerja gue masih hai gitu, masih biasa aja gitu. Sekarang jadi hi, how are you, jadi berani ngajak ngobrol, karena merekanya juga ngobrol gitu. Kayak dia misalnya dia bayar, terus dia cerita, aduh tadi ini nih gue lupa bawa tas lagi ini. Orang-orang sini tuh suka, gue nggak tau, mungkin nggak semua ya, cuman kebanyakan orang tua, orang-orang lansia yang gue temuin tuh suka bercerita gitu. Jadi kita cuman kayak oh really, gitu aja, jadi seneng gitu. Mereka seneng, guenya juga kebawa jadi happy gitu. Itu yang gue rasain, orang-orang sini tuh baik-baik banget, ramah-ramah banget. Jadi itu sesuatu yang positif buat gue. Jadi ketularan gitu. Lalu
selanjutnya orang-orang tua di sini, lansia-lansia di sini tuh masih kerja, masih jalan kaki, masih beraktivitas seperti kita orang-orang muda gitu. Jadi adik ipar gue kan kerja care worker, merawat lansia-lansia kan. Tapi teman kerjanya dia, ada yang lansia juga, umurnya berapa ya? 70 atau 80 gitu. Masih nyetir, masih kerja dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Masih nyetir sendiri dan rumahnya tuh jauh gitu. Itu tuh menurut gue gila, hebat-hebat banget ya orang-orang nenek-nenek, kakek-kakek di sini gitu. Terus kayak di toko juga banyak nenek-nenek yang masih bawa tas banyak gitu, even dia udah di jalan pakai tongkat gitu, dia masih bawa backpack gitu, masih meskipun udah nunduk tapi masih mau jalan, masih mau melakukan aktivitas gitu. Itu mengagumkan tuh gitu buat gue. Oh, di sini tuh produktif banget ya, even udah tua juga lo masih bisa kayak masih bisa melakukan sesuatu gitu. Terus banyak banget dari mereka yang kayak beli bunga palsu, terus beli kartu, banyak banget yang beli kartu. Jadi sering kayak mungkin berucap gitu kali ya, berucap sih, kayak nulis kartu kayak get well soon atau selamat ulang tahun, yang pokoknya suka terbiasa berkirim kartu gitu. Terus suka crafting, kayak beli pernak-pernik untuk dia bikin gelang, untuk dia bikin apa, pokoknya yang kayak gitu-gitu, yang kreatif-kreatif gitu. Terus misalnya beli benang-benang mereka mau merajut kayak gitu. Terus melukis, banyak banget orang di sini yang beli alat-alat lukis gitu. Jadi keren ya gitu. Terus yang ketiga, nggak ada yang peduli sama penampilan kita gitu. Kalau di nggak tahu ya, mungkin nggak semua, cuman kalau di Indonesia tuh gue merasanya kayak kalau misalnya kita berpenampilan aneh sedikit kayak apaan sih kok gayanya kayak gitu. Kalau di sini tuh nggak ada yang suka datang ke toko bajunya aneh, mukanya pokoknya penampilannya aneh deh, tapi ya ngeliatnya ya biasa-biasa aja gitu. Orang juga nggak ada yang ngeliatin gitu loh. Kalau kita kan di sana kayak berasa ya diliatin dari atas ke bawah. Kalau ini tuh enggak. Terus kayak lu mau pakai baju mahal, mau pakai baju nggak mahal, mau ya kayak miskinnya tuh nggak kelihatan gitu. Semuanya ya biasa-biasa aja. Kita misalnya, jadi gue di sini tuh nggak terlalu memikirkan penampilan. Kalau dulu kan kayak mesti rapi, mesti bajunya kayak gitulah, mesti kayak gitu. Kalau di sini tuh nggak begitu, orang tuh nggak melihat kita, nggak sepertinya tuh nggak memperbincangkan penampilan kita gitu, mau kayak gimana juga. Terus selanjutnya di sini itu banyak yang nyeker, kayak ke supermarket nggak pakai sepatu, pokoknya lu bertelanjang kaki nyeker. Itu gue sering banget lihat orang-orang bule di sini pada kayak gitu. Itu awal-awal kok pada nyeker ya, apa kakinya nggak kotor gitu. Ternyata emang kayak gitu, jadi ya udah biasa aja. Terus bisa self service kalau belanja. Kalau belanja tuh kita bisa di kasir tuh ada kasir yang ada mbak-mbak kasirnya, ada juga yang kayak self service gitu. Jadi kita scan barcode terus kita bayar. Terus bayarnya juga di sini ATM sini juga, gue pas pertama kali lihat ada ipar gue bayar bisa cepet banget ya. Cuman di ATM itu ada yang namanya PayWave. Jadi cuman tempel kartunya, udah bayar gitu doang. Gitu. Jadi lebih cepat. Lalu selanjutnya itu cuaca di sini sangat membingungkan guys.
Jadi pagi bisa bangun tidur tuh dingin banget, terus nanti siangnya bisa panas banget, terus nanti pas gue pulang kerja bisa berangin banget. Jadi kayak dalam satu hari tuh mungkin ada beberapa musim gitu. Jadi kalau misalnya pagi gue berangkat eh, misalnya paginya panas, jadi nggak pakai jas hujan gitu ya, terus nanti tiba-tiba pulangnya taunya hujan deres, gue nggak pakai jas hujan gitu, yang gitu sering banget tuh kayak gitu. Jadi tuh lumayan, yang gue pelajari di sini adalah kita harus selalu melihat ramalan cuaca yang ada di handphone kita. Jadi kita tahu besok tuh kira-kira cuacanya tuh apa. Jadi kita tahu jam segini tuh dingin, jam segini panas, jam segini berangin. Terus anginnya, kali kalau anak gue itu jatuh kali terbang. Anginnya tuh gue aja yang gendut begini goyang. anginnya kenceng banget, kalau lagi berangin anginnya kenceng banget gitu. Terus selanjutnya cuci mobil sendiri itu agak ini juga sih buat suami gue yang kalau di Indonesia kan kita kalau mobil kotor ya kita ke tempat cuci mobil gitu kan, otomatis ya kita tinggal mobilnya, kita tunggu terus mobilnya jadi. Kalau di sini tuh nggak bisa begitu guys. Jadi kalau ke tempat cuci mobil tuh kita udah bayarnya mahal, self service lagi, kita sendiri yang nyuci gitu. Jadi gue nggak tahu ya, nggak semua mobil kotor ya, cuman banyak banget mobil-mobil di sini yang gue lihat tuh kotor banget gitu. Termasuk mobil kita di sini, mobil adik gue, kita kan satu-satu sekarang udah punya mobil. Jadi ya udahlah, kotor juga ya udah gitu, daripada mahal. Terus nextnya, oh ya, yang gue kaget di sini banyak orang yang ninggalin anaknya di mobil. Jadi kayak misalnya gue ke supermarket biasanya si Teto aja, suami gue, yang turun biar cepet gitu. Terus gue lihat di mobil-mobil sebelah gue kok ada anak ditinggalin di mobil, anak-anak kecil seumuran anak-anak gue. Kalau gue kan masih takut ya, nggak akan pernah berani gue meninggalkan anak gue di mobil sendirian. Terus di sini juga sering gue lihat mobil-mobil tuh di supermarket tuh yang kacanya dibuka, jadi katanya tuh nggak kenapa-napa. Kan kita nggak mungkin ya kalau di Indonesia kita kayak gitu. Terus selanjutnya bahan-bahan makanan di sini mahal banget, terutama untuk Asian food itu mahal banget guys. Gue kan pecinta makanan sidul ya, yang cuma nasi putih, tempe, tahu, kangkung, sambel, udah happy banget gue. Telur dadar gitu. Di sini itu semua mahal sekali guys, mahal sekali. Cabe aja itu yang nggak nyampe 1 kilo kayaknya itu harganya $15. $15 itu kalau dirupiahin itu 150.000. Jadi memang kebiasaan ya, karena kita kan orang baru ya, jadi segala-galanya tuh kalau dirupiahin segini nih, kalau dirupiahin segini. Mungkin kalau gue udah lama di sini gue nggak akan lagi hitung-hitungan kayak gitu kali ya. Kalau sekarang kan kayak beli pokcoy 5,99, masa beli pokcoy doang 60.000. Jadi masih suka kita konversi gitu, kalau dirupiahin segini kayak gitu-gitu. Padahal mungkin buat orang-orang sini itu murah banget kali gitu. Cuman menurut gue bahan-bahan makanan yang ramah di mulut gue dan keluarga tuh mahal-mahal banget. Kayak cabe. Terus tadi gue selama ini tuh pengen banget makan comfort food gue di Indonesia itu kan nasi, tempe, kangkung, cabe. Gue pengen banget, udah lama banget kepengen gitu. Cuma setiap gue ke Asian store tuh nggak pernah ada kangkung. Jadi mereka cuma stok kangkung itu setiap hari Selasa, dan gue selalu nggak kedapetan. Nah tadi gue pulang kerja ke sana, ini kan hari Rabu ya,
masih ada. Jadi gue langsung memborong, gue beli semua yang tersisa di sana, gue beli semua. Gue beli kangkung 2 ikat, iya 2 ikat, terus sama tempe lagi ada, cuma tinggal 1. Tempenya kecil banget guys, itu harganya $23. Jadi tempenya itu $11. Terus kalau nggak salah berapa ya, 6,5 apa 7 gitu harga kangkungnya. Mahal banget, tapi karena pengen dan sekali-sekali lah, gue ada izin juga ke suami gue, boleh nggak aku beli kangkung sama tempe, tapi harganya mahal nih $23, tapi udahlah ini aja, sekali ini aja, pengen coba gitu. Ya udah oke, nggak apa-apa, ya udah beli deh. Sampai rumah langsung masak, langsung habis dalam 5 menit, karena anak gue yang kedua tuh suka banget tempe. Jadi sampai tempenya tadi gue potong kecil-kecil banget, kita goreng, aduh rasanya nikmat banget, cuman pakai sambal gitu. Terus ya jadi bahan makanan tuh mahal-mahal sekali guys, dan sebaiknya jangan mengkonversikan itu ke rupiah karena akan gila. Terus yang ke-10, mungkin ini yang terakhir ya. Di sini itu sangat tertib di jalan, orang-orang itu sangat tertib di jalan. Kalau di Indonesia kita macet, klakson, terus pokoknya crowded banget gitu ya, kebut-kebutan, nggak mau kalah, misalnya mau belok nggak mau kalah gitu. Kalau di sini tuh semuanya mau menunggu. Itu yang gue gila, orang-orang sini hebat banget. Kayak misalnya nih, kita dari sisi kiri, kita mau belok nih ke kanan, itu kita harus tunggu sampai bener-bener nggak ada yang maksudnya nggak ada mobil yang deket. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi kayak tunggu dulu sampai sepi, baru bisa belok. Dan itu semua orang tuh melakukan itu, jadi semua orang tuh sabar-sabar dan nggak klakson, nggak gila. Kayak misalnya kita mau lewat, kita harus utamain orang yang ada di kanan. Kalau di kanan masih jalan, misalnya bundaran, kita mau lurus, kita harus lihat orang yang dari sana, ada yang mau kesini apa enggak. Kalau misalnya ada yang mau kesini, kita harus tunggu, kita nggak bisa lurus, jadi harus tunggu dulu sampai nggak ada orang yang mau lewat, baru kita bisa lewat. Pokoknya utamakan orang yang mobil yang ada di kanan gitu. Maaf ya kalau ada salah, cuman setahu gue begitu. Makanya gue dan kecepatannya itu harus 50 km per jam, gak boleh lebih, gak boleh kurang. Makanya gue belum mau nyetir di sini karena gue masih gimana caranya, kelembatan salah, ngebut takut gitu, kayak nggak boleh gitu. Jadi aduh, gue belum bisa mengira-ngira speed gue di 50 km per jam, belum bisa. Jadi mendingan nggak usah nyetir dulu, karena takutlah kalau salah, kayak kamera tuh ada di mana-mana, jadi takutnya kan kita dapat surat. Kita kan lagi tahun depan gue mau perpanjang visa, working visa, mau kita masih imigran lah di sini, jadi kita harus baik-baik lah dalam berperilaku, jangan sampai kita melakukan pelanggaran. Gitu aja deh guys, 10 dulu ini selama 3 bulan ini. Itu adalah kekagetan yang gue rasakan. Nanti kalau bisa ada nambah lagi atau apa, nanti gue akan bikin video baru gitu. Nanti nextnya setelah ini mungkin gue akan sorry banget ya, banyak yang nanya di kolom komentar dan di Instagram gue, tapi belum sempet gue bikin jawabannya. Mungkin setelah ini next videonya gue akan jawab beberapa Q&A. Akan ada sesi Q&A, menjawab beberapa pertanyaan yang udah kalian kasih di kolom komentar. Oke, segitu dulu videonya, takut kepanjangan. Oke, jangan lupa subscribe ya please, karena subscribe kalian sangat berarti buat gue, supaya gue semangat bikin video lagi. Oke, thank you guys, segitu dulu, sampai jumpa, bye bye.